Seorang suami kalau paham jika istrinya adalah titipan bagi dirinya, maka dia akan melindungi, menjaga istrinya untuk tidak berbuat buruk dalam kehidupannya. Bunda punya suami, bunda kehilangan suami bunda, baik kehilangannya mungkin wafat suami kita, atau barangkali mohon maaf kita harus berpisah dengan suami kita. Bunda tidak akan stres, tidak akan gelisah. Kenapa? Karena sementara ini hanya dititipi saja oleh Allah. Kalau ada di antara kita yang sedang ada di titik terendah dalam hidupnya, ketahuilah itulah momentum terbaik untuk bunda mengetuk pintu langit dan benar-benar berserah kepada Allah. Tapi selama ini tidak sedikit di antara kita kalau sedang kurang hidupnya yang nyalain siapa? Nyalain Allah. Kok gini-gini amat ya Allah? Ya Allah, aku teh kurang apa coba? Kenapa bunda kecewa? Kenapa bunda menderita dalam hidup? Karena ada yang sekarang kecewa hatinya? Ada yang sedang menderita hari ini? Ini alasan ya mengapa hati mudah kecewa dan menderita. Satu, terlalu berharap kepada selain Allah. Berarti kepada siapa? Kepada manusia, kepada urusan-urusan yang ada di dunia ini. Kalau bunda sudah terlalu berharap kepada selain Allah, siap-siap pasti kita akan dibuat kecewa dan menderita saat apa yang kita harapkan itu tak sesuai dengan kemauan kita. Bunda berumah tangga berharap terlalu kepada suami, siap-siap kecewa ketika suami melakukan sesuatu yang tidak kita inginkan atau kita harapkan. Bunda punya bisnis, punya usaha, terlalu berharap kepada ikhtiar dari bisnis usaha kita, siap-siap kecewa. Saat apa? Saat bisnis kita tak mendapatkan keuntungan. Tanyakan ke hati. Kalau ada yang kecewa, ada yang menderita, pasti penyebabnya terlalu berharap kepada selain Allah. Kalau bunda sudah terlalu berharap kepada selain Allah, baik itu yang sifatnya manusia, baik itu yang sifatnya harta benda, baik itu yang sifatnya perniagaan, baik itu yang sifatnya apapun yang kita cintai selain Allah, maka siap-siap kita akan dibuat kecewa dalam kehidupan kita. Yang kedua, penyebab hati mudah kecewa dan menderita adalah terlalu merasa memiliki terhadap apa yang dititipi. Bunda, apapun yang ada dalam kehidupan dunia ini, semua kepunyaan Allah, semua kepemilikannya Allah, dan kita hanya dititipi saja oleh Allah. Bahkan diri kita pun punya Allah. Apa yang bunda miliki dalam kehidupan? Nggak ada. Terus kenapa bunda sering merasa kecewa, sering merasa gelisah? Karena bunda merasa memiliki dari apa yang seharusnya hanya sekedar titipan saja dari Allah. Suami kita milik siapa? Milik Allah. Berarti kita cuman apa? Dititipi. Jadi kalau bunda kehilangan suami gimana? Bunda punya suami, bunda kehilangan suami bunda, baik kehilangannya mungkin wafat suami kita, atau barangkali mohon maaf kita harus berpisah dengan suami kita. Bunda tidak akan stres, tidak akan gelisah. Kenapa? Karena sementara ini hanya dititipi saja oleh Allah. Berarti mumpung bunda masih dipercaya, maka jaga titipan itu. Jangan menyimpan suami di hati kita. Terus gimana Ustadz? Kita nggak boleh jaga. Justru semakin kita mencintai apa yang dititipkan oleh Allah, semakin kita menjaga titipan itu dengan baik. Seorang suami kalau paham jika istrinya adalah titipan bagi dirinya, maka dia akan melindungi, menjaga istrinya untuk tidak berbuat buruk dalam kehidupannya. Dia ingin istrinya terjaga auratnya. Kenapa? Aku nggak mau. Ini titipan dari Allah. Sebelum nanti yang namanya titipan pasti diambil lagi sama yang nitipin sama kita. Dan saat diambil titipannya, yang nitipin nanya sama kita, selama dititipin kamu ngapain aja dengan titipan aku? Makin kita paham, dititipinnya makin bener cara ngejaga titipan, ditambah lagi, ditambah lagi, ditambah lagi. Itulah konsep syukur. Jadi konsep syukur itu dalam ayat Quran disebutkan, jika engkau bersyukur dengan nikmatku maka aku akan tambahkan. Maksudnya apa? Engkau jaga apa yang Allah sudah berikan kepadamu. Kamu tidak akan bisa mendapatkan amanah yang besar kalau kamu tidak mampu menjaga amanah yang kecil.
kamu tidak akan ditambah nikmat yang lebih besar kalau kamu belum bisa menjaga, belum bisa amanah dengan nikmat yang kecil yang Allah berikan. Bunda, kalau ingin makin tiap hari nambah rasa cinta kita kepada suami, maka saat suami dititipkan kepada kita, jaga suami kita, berikan yang terbaik untuk suami kita. Tapi itu semata-mata sebagai bukti kita menunjukkan ikhtiar terbaik kita kepada yang nitipin suami kita ke kita, yaitu kepada siapa? Allah. Bunda teh ngelayanin suami bukan karena ingin dipuji sama suami, bukan. Karena Bunda tahu ini kewajiban kita di hadapan Allah, sehingga Bunda akan mendapatkan pahala di hadapan Allah. Bunda merasa dititipi sama Allah. Khawatir apa yang sekarang dititipi diambil sama Allah. Kalau udah diambil sama Allah, nangis nggak? Sedih nggak? Yang disalahin siapa? Suami. Boleh jadi yang salahnya bukan suami kita, tapi kita belum mampu menjaga titipan itu. Sama, jadi suami juga kudu nyadar diri gitu. Kalau sudah ada seseorang yang menjaga kita, ngapain mencari yang di luar sana? Sebenarnya yang membuat hidup kita itu susah, menderita, karena kita nggak merasa pernah cukup dengan apa yang Allah berikan, dan kita juga ngerasa bahwa kita seakan-akan nggak dititipi, padahal sedang dititipi saja gitu loh. Jadi gimana Ahilman? Ya sama-sama sadar aja gitu loh, kalau kita semua sedang dititipi saja dalam kehidupan ini. Kalau kehilangan, ya sakit hati. Kalau kemudian Bunda merasa ditinggalkan, gak akan kecewa, gak akan menderita, karena cuman dititipi. Maka rumusnya adalah, jika Bunda tidak ingin merasakan kehilangan, jangan pernah merasa memiliki. Karena sesuatu yang sudah melekat, kalau kita lepas, beratnya luar biasa. Kalau Bunda sudah melekatkan apa yang dititipi menjadi seolah-olah itu yang kita miliki, saat kita kehilangan itu semua, kita akan tersobek-sobek dengan keadaan itu. Apapun itu. Popularitas, ketenaran, terus pujian-pujian, semualah. Kita tuh gak berhak mendapatkan itu. Karena yang berhak punya segalanya adalah Allah. Yang ketiga, yang membuat hati mudah kecewa dan menderita adalah karena jauh dari pertolongan Allah. Kalau Bunda sedang punya masalah, biasanya yang kita kejar adalah pertolongan dari manusia. Itu salah Bunda. Kalau Bunda sedang punya masalah, yang perlu Bunda lakukan pertama kali adalah memohon pertolongan Allah, agar kemudian Allah pun mengarahkan kepada siapa kita harus meminta pertolongan itu. Jangan sibuk nyari orangnya dulu, tapi sibuk nyari Allah dulu. Datangin Allah dulu, hamparkan sajadah, kemudian ambil air wudhu, Bunda sholat 2 rakaat, menengadahkan tangan kepada Allah, memohon kepada Allah, ya Rabb, tunjukkan kepada hamba mana jalan terbaik hamba atas semua masalah yang hamba hadapi ini ya Allah. Kalau seandainya hamba harus bertemu dengan manusia, maka tunjukkan manusia, tunjukkan orang yang bisa meneguhkan kepada hamba jalan terbaik yang engkau inginkan dalam kehidupan hamba. Jadi dituntun sama Allah nanti Bunda, ketemunya dengan siapa? Tapi kalau sedang punya masalah, lagi punya masalah, yang Bunda kejar langsung manusia, tidak sedikit orang yang kecewa karena manusia yang dia harapkan bantuannya ternyata tak bisa membantunya. Ujungnya apa? Kecewa. Ujungnya apa? Menderita. Ujungnya apa? Jadi malu-maluin diri kita sendiri. Contoh, Bunda pas jatuh angsuran. Kalau Bunda tahu hari itu jatuh tempo angsuran dan Bunda nggak punya uang, maka di subuh harinya, di sebelum subuhnya, gelar tahajud, sholat subuh, sholat duha, minta sama Allah, ya Rabb, berikan hamba kekuatan untuk menghadapi orang yang nagih hutang sama hamba. Hadapi, jangan mundur. Emang kalau mundur tiba-tiba hutang lunas gitu? Ditagih Bunda ngumpet hutang lunas? Enggak. Hadapi, jalani, yakin, dunia namanya juga. Kalau Bunda mundur, makin bermasalah kehidupan kita. Hadapi. Setiap masalah, hadapi. Tapi hadapinya jangan mengandalkan diri kita. Andalkan siapa? Allah. Demi Allah Bunda,
yang memudahkan urusan kita, yang melancarkan urusan kita, itu bukan karena hebatnya kita, tapi karena apa? Pertolongan Allah. Keterlaluan kalau bunda sudah tahu banyak masalah, punya masalah, tapi jarang minta tolong sama Allah. Sehebat apapun kita mentok pasti bunda, mentok. Makanya Ahilman selalu bilang ya, kalau ada di antara kita yang sedang ada di titik terendah, kalau ada di antara kita yang sedang ada di titik terendah dalam hidupnya, ketahuilah itulah momentum terbaik untuk bunda mengetuk pintu langit dan benar-benar berserah kepada Allah. Bun, enak banget kalau kita sudah hidup itu ikutin maunya Allah. Ya Allah, kalau memang kondisinya harus begini, hamba terima ya Allah. Nah makanya yang keempat yang membuat hidup kita mudah kecewa itu karena tidak ikhlas. Ahilman, ikhlas itu apa ya? Ikhlas itu artinya membersihkan hati untuk menghilangkan semua hal dalam hidup kita kecuali kita serahkan kepada Allah. Itu ikhlas. Demi Allah, tidak ada yang paling sakit dalam hidup kita kecuali saat bergantung kepada manusia. Saat kita bergantung kepada selain Allah. Kata Ali bin Abi Thalib, aku sudah bertemu dengan semua kesulitan dalam hidup, dan tidak ada yang paling sulit dalam hidupku kecuali saat aku bergantung kepada orang lain. Kenapa bunda kecewa? Kenapa bunda menderita dalam hidup? Karena tidak ikhlas, kurang ikhlas. Jadi ujungnya cuma itu masalahnya. Tapi kalau bunda, Allah maha tahu kok, Allah mah gak mungkin zolimin saya kok, gitu. Jadi yang di mindset kita, yang di hati kita, itu semua keagungan-keagungan Allah, semua kemuliaan-kemuliaan Allah. Kalau ada yang kurang, bukan Allah yang kurang, tapi yang kurang siapa? Kita yang kurang. Allah nggak ada kurangnya, kita yang kurang. Ahilman, memangnya kita kurang apa? Kurang segala macam kita teh. Kalau dikasih nikmat, kurang syukur. Kalau dikasih ujian, kurang sabar. Kalau beramal, kurang ikhlas. Kalau ada takdir, kurang ridho. Yang kurang itu bukan Allah, yang kurang siapa? Kita. Tapi selama ini tidak sedikit di antara kita kalau sedang kurang, hidupnya yang nyalain siapa? Nyalain Allah. Kok gini-gini amat ya Allah? Ya Allah, aku tuh kurang apa coba? Tahajud, saum, Senin Kamis, ikut kelas belajar taklim. Bukan salah Allah, salah siapa? Salah kita. Kurangnya kita di kita kurang. Yang paling poin utamanya kurang ikhlas, itu aja. Yakin kalau sudah begitu gak akan kecewa, gak akan menderita. Kalau sekarang bunda kecewa, kalau sekarang bunda menderita, baca bab tadi. Biasanya itu jawaban.